Shalom warga kerajaan, selamat datang di Rock Surabaya. Senang sekali bisa kembali beribadah bersama-sama dengan saudara sekalian. Saya juga mau menyambut bagi saudara-saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Rock Surabaya. Kami mau mengucapkan selamat datang di Rock Family. Sebelum memulai ibadah, ada satu ayat yang akan saya bacakan buat saudara di dalam Matius 5 ayat yang ke-9 yang berbunyi demikian. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Mari kita sama-sama membawa damai, baik di dalam rumah, di lingkungan pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Karena pada saat kita menjadi pembawa damai, kita sedang mempresentasikan kasih Kristus kepada sesama kita. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara dipersilakan dapat menyiapkan roti dan anggur perjamuan. Dan pastikan Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya, karena firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pastor Seno Wijaya. Beliau adalah penatua jemaat dan tim apostolik dari Abba Love Ministries. Berikut informasi gereja untuk minggu ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast Kingdom Insight yang akan diadakan setiap hari Selasa di YouTube channel Rock Surabaya pukul 7:30 malam. Kami juga mau mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama di Kingdom Worship Night yang akan diadakan pada hari Jumat 5 Maret 2021 pukul 7 malam di YouTube channel Rock Surabaya. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur untuk persembahan, Bapak Ibu bisa mentransfer ke nomor rekening gereja atau scan QR code berikut ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita sama-sama saksikan suara gembala. How to nurture our child. Kita mau belajar daripada firman Tuhan. Orang yang paling bijak di dunia yang menulis yaitu Solomon. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Perhatikan di sini ada perkataan didik itu berarti mendisiplin. Satu hal yang kurang pada zaman sekarang adalah membebaskan anak memilih jalannya sendiri. Anak-anak akan memilih teman-temannya. Temannya mau belajar apa dia ikut aja. Dan mengikuti tren. Tapi kita sebagai orang tua harus seperti pahlawan yang mengarahkan anak panah kepada sasarannya. Saya belajar sesuatu daripada seorang pengusaha, satu keluarga pengusaha di sebuah kota. Saya tidak sebut kota mana. Bapaknya ini istrinya 4. Tentu saja kita tidak perlu tiru. Tapi dari orang bebal pun kita bisa belajar sesuatu, saudara. Ya, maka saya tanya, kamu orang ternyata satu saudara rukun ya. Ini mengherankan saudara, ya. Karena itu sesuatu yang aneh sekali. Lalu salah satu dari mereka yang paling muda bercerita pada saya, ayah kami itu bijak. Bijaknya bagaimana? Anaknya itu semua dibuat saling tergantung. Satu dengan yang lain. Itu kakak saya, itu kan ahli finance. Adiknya insinyur karena mereka pengembang. Ya, yang satu pengembang, yang satunya dokter, yang satu lagi dia adalah seorang sarjana hukum, saudara. Ya, jadi mereka saling tergantung satu dengan yang lain. Orang Yahudi mengajarkan anaknya supaya independen. Tapi kita sebagai warga kerajaan sebaiknya mengajarkan anak kita interdependen. Saya punya seorang teman yang terkenal keluarganya sebagai keluarga yang punya dokter gigi paling banyak seluruh Indonesia. Semuanya termasuk menantu, termasuk cucu-cucu harus jadi dokter gigi. Saya kira itu bisa menimbulkan yaitu persaingan. Mari kita belajar untuk didik anak-anak kita supaya saling tergantung satu sama yang lain. Dan kita perlu menunjukkan jalan kepada anak kita. Anda bisa mengikuti yaitu salah satu wawancara Bapak Dahlan Iskan dengan putri daripada pengusaha pemakaman Aryo, yaitu Yohana. Putri satu-satunya ini diarahkan orang tuanya gaya Yahudi. Apa itu? Yaitu dia belajar tentang bisnis pemakaman di Amerika. Dan dia satu-satunya anak perempuan yang ada di sana. Sekarang ketika orang tuanya sudah ya lebih tua dari saya,
maka dia bisa melanjutkan dengan baik sekali. Jadi dengar para orang tua, arahkan anakmu, kenalilah karunia-Nya dan arahkan. Saya sebagai orang tua rohani, saya mengenali anak saya karunia-Nya apa. Kalau dia evangelis, saya tidak jadikan dia pastor. 5 jawatan kan, yang karunia-Nya karunia kesembuhan, ya belum tentu dia harus jadi pastor. Kita lihat semua orang dikasih title evangelis. Yes, untuk mengabarkan firman kita semua. Tapi saya mengenali anak-anak saya. Pak Frankie, Penatua Denpasar, dia adalah apostolik. Saya tidak paksa beliau menjadi gembala, karena semuanya harus saling tergantung satu sama lain. Ya, di dalam keluarga, I love you nggak cukup, tetapi harus ada I need you. Kita lihat tangan ini, 5 jawatan itu saling membutuhkan saudara ya. Satu sama lain saling mendukung. Karena itu jangan ada yang homogen ya, harus heterogen. Supaya anaknya saling membantu, saling menolong. Arahkan anak-anakmu. Bukan apa yang dikatakan teman-temannya. Paksa dia. Pada waktu diwawancara Pak Dahlan Iskan ya, putrinya ini mengatakan, putri Pak Aryo, saya sebetulnya gak suka, tapi sekarang saya berterima kasih katanya. Tuhan memberkati kita. Train up your child in Jesus name. Amin. Demikian suara gembala minggu ini, kiranya dapat menjadi sebuah perenungan dan tuntunan bagi hidup kita sekalian. Ibadah akan segera dimulai, mari kita sama-sama siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu yang tak pernah bersudah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap perlindungan dan tuntunan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Bapa, sebenarnya kami memuji memuliakan nama-Mu, kami buka hati pikiran kami Tuhan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya, haleluya. Kita bawa ucapan syukur, kita menghampiri hadirat Tuhan. Sama-sama kita mau bersuka cita sebab Dia baik. Yesus kita baik. Haleluya. Kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Kami bersorak memuji Tuhan. Amin. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Dialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Sama kita berkata, ku nyanyikan pujian. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikan-Nya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah, amin, Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah, katakan Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah, yes, Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, sekali lagi terpujilah, amin, Tuhan, terpujilah Yesus, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih
kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan bagi setiap kami. Mari saya mengajak setiap kita datang menyembah, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Karena Engkau Tuhan, Bapa yang baik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Yes. Kau baik, sangat baik. Terima kasih Yesus. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh Engkau Bapa, sama-sama katakan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, amin. Sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sama-sama kita mau berkata di hadapan Tuhan. Dengan sungguh kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan, katakan.
Memandang wajahmu, rasakan kasih-Mu. Amin. Tinggal dekatmu tiap saat di dalam hidupku. Kau Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Katakan dengan sungguh, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Oh sangat, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Oh Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan Yesus yang terbaik dalam hidup kami. Dan biarlah saat ini Bapa kami bawa syukur kami. Kami bawa sembah kami di hadapan Tuhan. Untuk dalam segala perkara situasi apapun, kami tetap bersyukur. Karena kami punya Tuhan Yesus yang sangat baik. Mari sama-sama Engkau datang dengan hati yang sungguh menghampiri hadirat Tuhan. Kau Bapakku yang baik, Kau sangat baik Tuhan. Oh, oh. Katakan Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, yes. Sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, Kau sangat baik Tuhan, penuh karunia. Amin. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari angkat tinggi-tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Bapakku, Bapakku yang baik, sangat ku
cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh, kami bersyukur Tuhan. Oh, kepadamu Bapa. Sungguh hati kami bersyukur. Sungguh hati kami bersyukur. Glory, glory, mari datang menyembah. Oh, kami percaya Tuhan, di dalam ucapan syukur ada berkat, ada pemulihan yang terjadi, ada perubahan yang terjadi. Mari tetaplah Engkau mengucap syukur di dalam segala hal. Kami sambut Engkau Tuhan. Oh Yesus, glory bagimu Tuhan. Glory, glory, nama, sembah Dia, sembah Dia. Segala hormat kemuliaan hanya kagungkan bagi Engkau Tuhan. Nikmati hadirat-Nya bersama kami. Oh, lama syana bayana nana nana boy. Yana bayana la 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 boy. Yesus Tuhan, kami tinggikan Engkau. Yang bagimu Tuhan bersyukur. Yana la bayana la bayana la bayana la bayana la bash. Yana bayana bayana na 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 masyana. Haleluya, yes Tuhan. Amen. Yes. Yesus. Namamu yang kami tinggikan, namamu yang kami muliakan. Oh yes. Disembah dengan hati yang mengucap syukur. Glory, 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 glory Tuhan. Terima kasih, syukur. Yes. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur bersama berkata. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Yes. Kaulah jaminan hidupku, hatimu
bagiku. Oh Yesus, ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari angkat tinggi tangan di hadapan Tuhan, bersyukur, katakan. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi katakan, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu. Amin. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Ku bersyukur padamu Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihi kami. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak buat hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur dan tiba saatnya kami akan mendengar kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persiapkan hati, telinga rohani kami, berbicara bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, senang menjumpai seluruh jemaat GB Rock yang ada di Surabaya. Salam dalam kasih Kristus, khususnya kepada Pastor Daniel Yanuar sebagai gembala, bahkan juga semua tim kepemimpinan yang ada di GB Rock Surabaya. Saya Seno Wijaya, Abba Love Ministry, bersyukur untuk kesempatan bisa melayani dan berbagi kebenaran firman Tuhan kepada setiap saudara. Sedikit perkenalan, saya sudah menikah, istri saya seorang dokter gigi bernama Friska, dan sekarang lebih banyak melakukan pelayanan wanita bijak dan juga pelayanan membagikan dan memperlengkapi wanita-wanita bertumbuh di dalam Tuhan. Kami dikaruniai 3 anak, 2 putra, 1 putri, 1 sudah di kedokteran, kedua di ekonomi, dan yang ketiga masih SMA. Puji Tuhan, saya yakin pada tahun 2021 Jemaat GB Rock bersama-sama sepakat untuk menjadikan tahun 2021 the year of reproduction. Bagaimana kita akan melihat pertambahan pelipat gandaan sesuai dengan apa yang sudah diajarkan dalam Kejadian pasal yang pertama pada ayat yang ke-28. Bagaimana kita akan
berlipat kali ganda, beranak cucu, menguasai bumi. Dan kita akan bertumbuh dari anak-anak secara rohani menjadi bapak rohani dalam kehidupan kita. Kesempatan ini saya ingin memberikan tema dari firman Tuhan untuk kaitan dengan fokus yang kita dapatkan pada tahun 2021. Saya berikan judul The Essential of Discipleship. Hal-hal yang prinsip yang kita perlu lakukan di dalam kita membangun hidup sebagai anak rohani, menjadi bapak rohani, maka yang kita perlu bangun adalah bagaimana kita membangun substansi di dalam pemuridan, menjadikan anak menjadi bapak dalam perjalanan mereka. Saya ingin berbagi di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang pertama, karena ada 3 kelompok orang yang berjumpa dengan Yesus di dalam ayat ini. Mari saya bacakan, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desak. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ada 3 kelompok orang yang kita bisa temukan dari ayat yang kita sudah baca. Dan mari kita akan telaah satu persatu. Yang pertama yang disebut adalah beribu-ribu orang banyak. Kelompok yang pertama, Alkitab berkata bahwa ada banyak orang atau orang banyak seperti dalam Yohanes 2 ayat 23 sampai 24 berkata, dan sementara Yesus di Yerusalem selama hari Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan oleh Yesus, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Jadi Tuhan mau setiap kita bukan hanya sekedar menjadi orang banyak. Karena ciri-ciri orang banyak, mereka suka berkerumun, berdesak-desakan, cuma melihat tanda-tanda yang Yesus adakan, mereka percaya kepada Yesus, tetapi mereka tidak dipercaya oleh Yesus. Pertanyaan kepada setiap kita pada hari ini, apakah engkau orang percaya, orang banyak yang percaya saja, atau engkau menjadi orang kepercayaannya Yesus? Tentunya kita mau menjadi orang kepercayaannya Yesus. Hari ini kalau kita melihat di dalam gereja, kita menemukan ada banyak orang yang duduk di kursi gereja, mereka menjadi orang banyak. Yang penting datang, yang penting beribadah, tapi kita tidak tahu kalau lagi masa online ini apakah juga mereka beribadah dengan sungguh-sungguh. Tapi saya yakin bahwa jemaat GB Rock kita tidak mau menjadi orang banyak. Dan kemudian Yesus berkata, kita juga mesti waspada, ada kelompok yang kedua yang disebut orang Farisi atau ahli Taurat. Ciri-cirinya, saya tidak bacakan ayatnya secara lengkap, tapi kita bisa melihat, yaitu Lukas 16 ayat 14, mereka adalah hamba uang, jadi fokusnya mengikut Tuhan hanya mau kepada uang. Dia mau mencari uang atau dia menjadikan uang sebagai tuan dalam hidup mereka. Dan bahkan ciri berikutnya lagi dikatakan sampai Yesus berkata, celakalah kamu karena mereka adalah orang-orang munafik. Mereka sudah mendengar kebenaran tapi mereka tidak bisa melakukan apa yang menjadi kebenaran tersebut. Maka di dalam gereja kita sering temukan yang ada di kursi gereja juga, yaitu orang yang mewakili kelompok yang saya sebut kelompok agamawi. Siapakah kelompok agamawi? Orang yang sudah banyak tahu, orang yang sudah mendengar khotbah bukan sekali, bahkan mungkin ini menjadi gambaran orang Kristen lama. Ya, coba lihat kiri kanannya, jangan-jangan ada orang Kristen lama. Memang kita nggak bisa lihat secara real, tidak semuanya, tapi mungkin juga ada yang onsite, tapi juga ada yang online. Namun saya yakin semua kita tidak mau menjadi kelompok sekedar orang yang punya pengetahuan, banyak tahu tapi tidak bisa melakukan apa yang dia ketahui.
Maka hari ini saya percaya setiap kita, mari kita jangan jadi sekedar orang yang sudah lama kenal Tuhan, namun kita tidak melakukan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Namun Tuhan mau setiap kita menjadi kelompok yang ketiga. Mari hari ini saya mau ajak kita baca bersama-sama Matius 13 ayat 11 sampai 12. Jawab Yesus kepadamu, siapamu? Murid-murid Yesus. Wow. Saya yakin bahwa setiap kita yang ada di GB Rock, di gereja ini, kita mau menjadi murid Yesus. Waktu engkau duduk di kursi-kursi gereja, waktu engkau hidup di dalam perjalananmu, engkau tidak menjadi orang banyak, engkau juga bukan menjadi kelompok agama, tetapi engkau menjadi murid-murid Yesus. Kenapa? Karena Yesus berkata kepada murid-muridnya, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga. Wow, kita diberitahu rahasia kerajaan sorga. Berapa banyak saudara yang mau mengalami, diberitahu rahasia kerajaan sorga. Luar biasa, nggak usah jauh-jauh. Rahasia apa yang kita mau tahu dalam Tuhan? Kalau hari-hari ini rahasia orang lain aja kita pengen tahu, ya kan? Rahasia, ada yang suka nonton atau mencari tahu rahasia artis, ya rahasia aktor, rahasia berita tertentu. Jauh lebih penting kita tahu rahasia kerajaan sorga. Setuju? Kalau kita yang ada di komen, silakan boleh kasih komen. Atau di live chat kalau ada, boleh kasih komen juga. Kita mau dan kita pasti diberitahu rahasia kerajaan sorga. Tetapi kepada mereka, siapa mereka? Orang banyak dan ahli Taurat, orang Farisi tidak diberitahu rahasia itu. Maka kita mengerti apa yang dimaksud dengan karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Wow, yang dimaksud mempunyai apa? Yang mempunyai dan tahu rahasia-rahasia kerajaan sorga. Semakin dia tahu, diberitahu, dia mempunyai, dia akan semakin diberi. Diberi apa? Diberi pewahyuan, diberi rahasia-rahasia yang lain lagi. Sehingga ia berkelimpahan, dia mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan. Inilah yang dimaksud, yaitu Tuhan mau kita semua menjadi murid-muridnya, menjadi orang kepercayaannya Yesus. Kalau saudara menjadi orang kepercayaan Yesus, saudara pasti akan diberitahu rahasia di dalamnya. Amin. Ya. Dan kalau kita temukan dikatakan di sini, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dari ayat yang kita baca. Maka saya yakin bahwa kita semua harus punya kehidupan sebagai murid-muridnya yang semakin hari semakin dipercaya oleh Tuhan. Nah, kita mau melihat di dalam pendidikan orang Yahudi ada 3 tingkatan. Yang pertama, kalau kita temukan mereka waktu mengikuti guru-guru atau rabi mereka, ada level pertama yang disebut dengan bad saver. Yaitu usia 5-10 tahun diajar oleh rabi di sinagog seperti pesantren yang kita lihat pada hari ini. Belajar atau hafal 5 kitab Pentatuk. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan setelah lulus diseleksi ketat mereka dapat melanjutkan ke level berikutnya. Itu tingkat pertama pada usia, kalau kita lihat 5-10 itu berarti masih usia anak-anak. Ya, kalau kita istilahkan sekolah minggu atau usia teens ya. Kemudian bad midras itu level yang kedua. Usia 10-15 tahun. Berarti ini sudah dari usia teens ke youth ya. Dari usia pra-remaja kepada remaja. Mereka belajar seluruh perjanjian lama yaitu prinsip the power of question. Mereka sudah mulai diajarkan belajar bertanya, bukan pasif hanya menerima. Setelah lulus pada murid ini mereka mulai memilih rabi. Siapa rabi? Rabi itu adalah guru kehidupan. Yesus juga adalah rabi yang memiliki penafsiran atau peraturan rabi yang mereka yakin mereka sanggup memikulnya. Jadi pada waktu itu ada banyak rabi-rabi, guru-guru kehidupan yang ada dan mereka tinggal memilih
Nah, itu adalah level pendidikan dalam Yahudi. Kemudian yang ketiga, ini tingkatan yang tertinggi pada usia 15 sampai 30 tahun, berarti sampai pemuda dan menjadi dewasa. Mereka belajar hidup bersama dengan apa? Dengan rabinya. Inilah yang disebut dengan Bet Talmud, yaitu Talmidim. Ya, Talmidim artinya cover in the dust of your rabbi. Engkau mengikut, ya, mengikut perjalanan bahkan debu-debu yang ada di dalam perjalanan guru kehidupanmu. Rabi ini menyeleksi dengan ketat apakah murid-murid tersebut sanggup memikul kuknya dan merupakan suatu kehormatan terbesar kalau terpilih menjadi Talmidim. Maka ini dikatakan oleh Yesus, mari ikutlah aku. Ikutlah Rabi. Rabi percaya bahwa murid yang dipanggil tersebut bisa seperti rabinya. Luar biasa. 12 murid Yesus dipanggil. Maka Yesus memberikan kepercayaan kepada mereka. Ikutlah aku. Sama seperti kepada saudara semua. Tuhan memberikan kepercayaan. Ikutlah dia. Maka engkau bisa dan sanggup melakukan apa yang Yesus ajarkan dalam kehidupanmu. Untuk menggali dalam 3 tingkatan pendidikan Yahudi, ada pelajaran yang lain, kita tidak bahas secara detail, namun ini adalah satu proses dalam perjalanan kita. Kita bisa melihat pendidikan orang Yahudi memberikan satu gambaran bagaimana murid Yesus juga belajar di dalamnya. Apa yang Tuhan pesankan di dalam perjanjian baru, bahkan di dalam kehidupan pada hari ini. Semua saudara dipanggil oleh Yesus menjadi murid-murid Yesus untuk melakukan Matius 28 ayat 19 dan 20. Yaitu melakukan amanat agung. Inilah yang mendasari the year of reproduction di dalam perjanjian baru dari Kejadian 1 yang tadi sudah kita baca. Yang kita sudah dengar. Yaitu amanat agung di mana dikatakan pada ayat 19a, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Bukan jadikan mereka orang banyak, bukan jadikan mereka kelompok agama, sekedar banyak tahu, tapi jadikan mereka murid Yesus. Artinya dari awal sejak orang berdosa ditantang untuk menjadi murid Yesus. Orang kepercayaan Yesus. Dan ada kata jadikanlah semua bangsa. Ada berapa bangsa di dunia ini? Kata bangsa di sini bukan hanya bicara tentang bangsa satu negara, tapi bicara etnos, etnik, suku. Wow, ada banyak sekali suku-suku bangsa di berbagai bangsa yang hari ini mereka perlu menerima berita Injil dan menjadi murid Yesus. Ini bicara kuantitatif. Jadi murid Yesus harus reproduksi secara kuantitas, jumlah. Namun gak cukup sampai di kuantitas, ada yang kedua. Amanat agung juga bicara tentang fokus di dalam 20a. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi bukan hanya bicara jumlah, tapi juga bicara kualitas, kualitatif. Bagaimana mereka melakukan segala sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Yesus. Jadi fokusnya bukan hanya pada pengetahuan semata-mata, tapi pada ketaatan dengan apa yang sudah diajarkan. Saya berdoa Jemaat GB Rock Surabaya agar kita mengalami kehidupan year of reproduction. Kita bertambah secara kuantitas, tapi kita juga bertumbuh secara kualitas. Ada amin? Yang setuju? Dituliskan dalam live chat atau di komen. Atau beritahu kepada orang yang bersama-sama beribadah dengan engkau. Mari kita mau lakukan amanat agung di dalam Tuhan. Nah hari ini saya mau ajak kita melihat. Kalau demikian, di manakah kita bisa membangun komunitas yang terbaik dalam pemuridan? Saya menemukan dan kita belajar dalam Alkitab bahwa yang terbaik adalah wadahnya berada di dalam 2 hal. Yang pertama, keluarga. Secara jasmani, orang tua dan anak. Kemudian yang kedua adalah di keluarga rohani, yaitu gereja. Jadi 2 hal ini harus saling memperlengkapi. Dan kalau ada yang lebih kuat lagi, ada gereja. Ya, yang membuat ada sekolah misalnya. Nah sekolah itu juga menjadi komunitas yang terbaik.
Karena boleh dikatakan mereka belajar sepanjang setengah hari. Ya, hampir setengah hari mereka belajar bagaimana dimuridkan di sekolah mereka. Maka saya yakin hari ini semua kita, mari kita bangun komunitas pemuridan terbaik di keluarga kita. Siapa sebenarnya yang nanti akan membimbing pranikah, mendidik anak-anaknya menerima Yesus, belajar bertumbuh dari anak rohani, satu hari jadi bapak rohani. Haruslah dari orang tuanya sendiri. Namun kita menyadari memang tidak semua keluarga siap. Maka kita perlu keluarga rohani. Ada gereja yang akan menolong untuk anak ini bertumbuh, dididik, dibina di dalam keluarga rohani di gereja. Dan kemudian mereka bisa semakin berubah, bertumbuh melalui proses perjalanan rohani di dalam keluarga rohani. Bahkan bimbingan pranikah dilakukan. Tapi sebenarnya kalau idealnya nanti yang bisa membimbing pranikah juga adalah orang tuanya. Karena Alkitab berkata orang tua khususnya ayah yang akan mendidik anak-anak mereka tentunya bersama dengan istri supaya anak mereka semakin hari semakin seperti murid Yesus. Kuncinya orang tuanya dulu yang harus seperti murid Yesus. Nah coba kita lihat, saya mau ajak kita melihat hal yang saya mau bagikan dalam 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai yang ke-14. Rasul Yohanes berkata, aku menulis kepada kamu hai anak-anak sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu telah mengerti dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Kemudian diulang lagi pada ayat yang ke-14. Ya, coba kita lihat 14. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak karena kamu telah mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak karena kamu mengenal dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Detail-detail di dalamnya ya tentunya dari gereja nanti akan menyiapkan dan mengajarkan prinsip-prinsip tersebut. Namun kalau kita perhatikan sebenarnya ayat ini ditujukan untuk siapa? Apakah yang dimaksud secara usia atau secara rohani? Kalau kita baca di dalamnya ini bicara konteks rohani. Yaitu anak-anak secara rohani, kemudian bapak-bapak secara rohani, kemudian juga orang-orang muda secara rohani. Karena ada ciri-cirinya di dalam pernyataan tersebut. Hari ini saya mau membagikan di dalam kehidupan ini kita punya 3 peran. Ya, kita punya 3 peran. Peran yang pertama, kita semua sebagai murid Yesus, ya, kita harus ya menjadi anak rohani. Semua kita sebagai murid Yesus di dalam gereja kita perlu menjadi anak rohani. Apakah benar? Saudara seringkali berkata, oh iya, saya harus jadi anak rohani. Tapi jangan jadi anak rohani terus dong. Iya benar. Jadi ada sisi yang lain selain peran sebagai anak rohani. Kita juga harus bertumbuh secara rohani. Nah apa yang kita harus bertumbuh? Kita harus bertumbuh bukan hanya sekedar menjadi anak rohani. Alkitab juga berkata kita harus bertumbuh menjadi orang muda rohani. Amin. Tapi nggak cukup jadi hanya orang muda rohani, kita juga harus bertumbuh menjadi bapak ibu rohani. Puji Tuhan, saya berdoa the year of reproduction artinya engkau terus bertumbuh dari anak rohani menjadi orang muda rohani, ya kemudian menjadi bapak ibu rohani dalam kehidupanmu. Namun selain bicara tentang pertumbuhan, ingat saya tadi sudah menyampaikan bahwa kita juga harus selalu punya sikap hati. Peran yang kita lakukan seumur hidup adalah dalam hal anak rohani, kemudian orang muda rohani dan bapak ibu rohani. Jadi kalau sebagai murid Yesus kita harus selalu punya yang disebut dengan apa? Kita disebut dengan anak rohani yang memiliki bapak ibu rohani. Nah jadi ini ada 2 sisi. Setiap murid Yesus perlu berperan sebagai anak rohani, sebagai orang muda rohani, sebagai bapak ibu rohani. Tapi sebagai anak rohani juga kita perlu sekali dan kita tahu bahwa kita
bukan hanya menjadi anak rohani ya, dalam artian secara peran ya atau pertumbuhan, namun dalam perjalanan juga kita harus punya yang disebut dengan orang muda rohani, yaitu kita punya saudara-saudari rohani. Kita harus punya saudara-saudari rohani. Tapi nggak cukup, kita juga harus punya bapak ibu rohani. Jadi di dalam gereja saya yakin setiap kita punya yang disebut dengan peran dan juga harus bertumbuh di dalam memiliki. Nah, jadi murid Yesus ingat kita semua adalah sebenarnya anak rohani yang harus bertumbuh menjadi orang muda rohani lalu menjadi bapak ibu rohani. Tapi nggak cukup di sana, bukan berarti kita bertumbuh kita melupakan ya peran kita. Nah, seumur hidup kita juga harus belajar punya peran sebagai anak rohani. Coba kita lihat. Kalau peran sebagai anak rohani, dia sadar perlu bapak dalam hidupnya. Rela dibapai. Dan bahkan satu hari ya, kalau Rasul Paulus berkata kepada Timotius sebagai anak rohaninya, Paulus bahkan akan meneruskan warisan kepada dia. Nah, kalau kita perhatikan lagi, kalau kita berikan contoh Rasul Paulus dengan Barnabas sebagai saudara-saudari rohani. Mereka waktu itu dalam status sebagai orang muda rohani. Itu adalah tempat di mana mereka lakukan apa? Mereka saling menajamkan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya, walaupun ada konflik, ada pergumulan, tapi ada saluran kasih, ada akuntabilitas, ada kesepakatan di dalamnya. Dan yang luar biasa, Paulus sebagai bapak ibu rohani kepada Timotius, dia menjadi tudung rohani. Apa ciri-ciri bapak ibu rohani? Dia menjadi tudung rohani. Ya, tempat di mana mendoakan dan melindungi anak-anak rohaninya. Dan dia lakukan pembapaan rohani. Ya, pembapaan ini ada satu materi yang kami bagikan di dalam gereja juga di mana kami berada. Yaitu dengan kata kopi. Yaitu kasih sejati, otoritas moral, potensi afirmasi, identitas yang benar. Saya tidak bahas pada hari ini. Dan Bapak juga dia memperlengkapi ya anak-anak rohaninya supaya satu hari bisa semakin bertumbuh seperti Bapak Ibu rohaninya. Jadi setiap murid Yesus, coba perhatikan. Saya sengaja kasih, coba kalau nanti bisa ditunjukkan ya, perlu memiliki. Ya, saya kasih garis-garis. Ya, perlu memiliki. Ya, perlu berperan juga. Nah, jadi ini ada dua hal. Ya, jadi setiap murid Yesus punya peran. Dari awal sampai sekarang dia perlu berperan sebagai anak rohani. Dia perlu berperan sebagai saudara-saudari rohani karena dia adalah anak muda rohani. Dan dia perlu berperan juga sebagai bapak ibu rohani dalam hidupnya. Tapi setiap murid Yesus juga perlu memiliki anak rohani. Dia perlu memiliki saudara-saudari rohani. Dan dia juga perlu memiliki bapak ibu rohani dalam kehidupannya. Ya. Coba lihat garis-garis yang saya berikan. Ya, jadi garis-garis ini menunjukkan apa? Coba kita lihat. Ya, ini menunjukkan siapa ya bapak rohanimu. Coba temukan siapa bapak rohanimu. Ya, mungkin bisa lebih dari satu, tapi nggak bisa terlalu banyak. Kemudian coba temukan lagi. Saya sengaja kasih garis-garis lagi. Yaitu apa? Yaitu saudara-saudari rohani. Coba temukan siapa saudara-saudari rohani yang tempat di mana engkau berproses di dalamnya. Engkau saling mendewasakan di dalamnya. Punya akuntabilitas, punya kasih, kesepakatan di dalamnya. Dan peran yang ketiga ya atau apa yang kau miliki yaitu menjadi bapak ibu rohani, maka engkau harus tahu siapa anak rohanimu. Ya, siapa anak rohanimu? Ya, engkau doakan. Coba hari ini saya mau ajak kita bersama-sama temukan siapa dan bagaimana peran kita sebagai anak rohani, sebagai orang muda rohani, memiliki saudara-saudara rohani, dan kita juga bapak ibu rohani, di mana kita akan semakin serupa seperti Kristus. Saya berdoa agar saudara bisa menemukan prinsip-prinsip pemuridan yang esensial dan kita akan terus bertumbuh dalam the year of reproduction. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur
Terima kasih untuk waktu Engkau sudah berikan dan kami tahu bahwa Engkau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau menyatakan kehendak-Mu yang sempurna buat setiap kami. Kami rindu Tuhan untuk menjadi murid Yesus. Kami tidak mau menjadi orang banyak atau kelompok agama yang banyak tahu. Tapi selain kami menjadi murid Yesus, kami menerima amanat dari Engkau. Amanat agung untuk pergi menjadikan semua bangsa murid. Dan mengajar mereka semua kualitas apa yang Yesus ajarkan buat hidup kami. Dan kami rindu setiap kami sebagai murid Yesus, kami berperan sebagai anak rohani. Dan saudara sebagai orang muda rohani, sebagai bapak ibu rohani. Dan kami akan terus bertumbuh di dalamnya. Dan sekaligus kami juga memiliki anak rohani, saudara-saudari rohani, dan kami juga memiliki bapak ibu rohani dalam hidup kami. Kami mau menuliskan siapa anak-anak rohani kami. Tapi kami juga mau menuliskan siapa saudara-saudari rohani kami. Dan kami juga mau menuliskan siapa bapak ibu rohani dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami serahkan seluruh firman-Mu. Biar kiranya akan bertumbuh berbuah berlipat ganda. Dan kasih karunia Tuhan akan terjadi. Kami akan menjadi murid Yesus yang mengerti firman. Dan tanah hati kami akan berbuah 100 kali, 60 kali, bahkan 30 kali dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadilah apa yang menjadi kehendak-Mu supaya kami mengalami the year of reproduction. Tahun di mana kami mengalami reproduksi, pelipat gandaan bertambah banyak sehingga bumi dipenuhi oleh Engkau, pribadi-pribadi yang serupa seperti Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan, kita bersyukur sampai hari ini Tuhan berfirman kepada kita dan Tuhan menyatakan akan kebenarannya untuk setiap kita dan bersyukur untuk hambanya yang dipercaya oleh Dia dan saudaraku memberitakan akan kebenarannya. Biarlah kiranya firman iman, firman kuasa, firman mujizat ajaib ini kita boleh terima dengan hati yang terbuka dan dengan hormat, dengan hati yang adalah tanah subur. Dan saya percaya firman ini boleh memberkati dan menyertai saudara di minggu yang baru ini. Dan sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sekali lagi kami mengingat akan apa yang Kau sudah lakukan bagi kami semua di atas kayu salib. Kami mau menerimanya dengan iman dan kami percaya ketika kami melakukannya. Kami menaruh Tuhan akan iman percaya kami di atas dasar yang tidak tergoyahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, angkat roti ini bersama-sama dengan saya. Malam ketika Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan. Dan Ia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Saudara, karena itu bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Amin. Makan sama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan yang berisi anggur. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya untuk mengingat akan aku. Karena itu saudara, bukankah cawan ucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Haleluya. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Kau sudah kerjakan di atas kayu salib. Bapa, kami bersyukur untuk Sang Putra yang mengerjakan dan melakukannya. Hari ini juga kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang merayakan ulang tahun selama bulan Februari ini dan juga wedding anniversary. Kami minta joyful, blessed birthday and joyful, blessed wedding anniversary. Anggur yang baru, pernikahan kerajaan, kehidupan yang signifikan boleh terjadi atas Tuhan, anak-anak-Mu, atas umat-Mu dan setiap pasangan yang ada. Dan biar kiranya angkat kedua tangan saudara, semua berkat terbaik dari Sang Raja
boleh turun di dalam kehidupan saudara. Berkat yang membuat apa yang kau kerjakan berhasil. Berkat yang menjaga dan melindungi akan kehidupanmu, bahkan setiap aspek kehidupanmu. Berkat yang membuat engkau signifikan dan berbuah-buah bagi Sang Raja. Dan biar di dalam dan lewat kehidupanmu namanya senantiasa dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya diberkati. Katakan sama-sama, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara. Terima kasih saudara-saudara sudah mengikuti ibadah di Rock Surabaya dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya saudara-saudara diberkati melalui ibadah hari ini. Kami mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengikuti ibadah onsite new normal di setiap satelit Rock Surabaya. Jangan khawatir, kami telah menetapkan protokol kesehatan yang sesuai dengan ketetapan pemerintah. Bagi saudara yang memerlukan bantuan seputar pendaftaran ibadah onsite atau informasi komsel atau informasi pelayan lainnya, saudara dapat menghubungi hotline Rock Surabaya. Ibadah minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pastor Daniel Januar Tanujaya. Mari kita bagikan link ibadah hari ini agar lebih memberkati banyak orang, dan jangan lupa untuk follow, share, dan like sosial media Rock Surabaya. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday and God bless you all.